Oke, kita harus memperlakukan Bang Bos seperti tamu biasa. Kasih. Walaupun spesial, tapi kita nggak boleh pilih-pilih. Iya benar. Jadi biar yang lain nggak komentar, lu pilih-pilih. Iya. Jadi coba perkenalkan dulu Bang, nama dan pekerjaan lu apa? Nama gue Bols ya. Kalau pekerjaan mungkin lagi sibuk di YouTube gue di The Bodos. Coba Bang, jelasin ke subscriber ketawa yang belum tahu The Bodos. The Bodos tuh channel apa, membahas soal apa sih biasanya? The Bodos itu channel narkoba online ya kalau dibilang. Isinya tapi edukasi tentang bahayanya narkoba, dan kebetulan kita nih di The Bodos ini kan ada berlima ya. Berlima ini kita semua ini mantan pecandu dan ada juga mantan narapidananya juga gitu. Jadi di situ kita ngasih edukasi buat ngancurin stigma masyarakat nih tentang orang yang pernah jadi junkie sama yang pernah masuk penjara. Kan selalu pemikirannya itu kalau dari masyarakat mikirnya selalu buruk ya, padahal kan dia udah bertanggung jawab loh sama hal-hal yang dia udah buat gitu kan. Udah ngejalanin hukuman dan dia udah berhenti dari narkobanya, paling nggak dikasih sudut pandang yang beda lah gitu. Kita nggak minta dispesialisasikan ya, tapi paling nggak stigma-nya dihancurin. Kembali lagi di Coba Ketawa, dan ini episode spesial nih. Episode spesial. Selain karena tamunya juga, walaupun di YouTube Coba Ketawa, tapi ini acaranya bukan Coba Ketawa malam ini ya. Benar. Malam ini ada show No Baper Night. MC Marcel, headliner ada McDani di KDV. Ya, nah, openers dan open mikersnya salah satunya Bulls ini dan kita berdua juga. Iya. Walaupun mungkin kalian tidak peduli dengan. Iya, kita nggak peduli kalau gue naik sama Oza nggak naik. Yang penting Bang Bullsnya ini. Iya, ini pun mungkin kalian cepetin juga di YouTube, nggak apa-apa. Tapi apa sih lo gitu, nggak apa-apa. Bulls nih katanya udah jalan baru setahun Bang yang bahas narkobanya ya? Untuk narkobanya sendiri baru setahun, tapi kalau channelnya itu udah hampir 2 tahun. Di tahun ini di tahun kedua. Dan subscribersnya 75.000. 75.000, masih kecil men. Setelah kita gimana nih? Setelah tayang ini yang nambah subscriber kita ya. Udah lama nggak opener di show orang, deg-degan juga nggak sih? Deg-degan gue. Iya makanya. Karena udah lama kan. Begitu bebannya juga resikonya gede. Iya, apalagi kita ditaruhnya di opener nih sama Kang Mo nih. Ada 4 open makers ya. Walaupun temen gue bilang, Azhar lu jangan takut sama takut mah sama Tuhan gitu. Gue bilang, aduh Tuhan nggak bro gitu. Tuhan nggak pernah gitu ya. Ini semoga nggak ada yang anaknya di sini. Kalau ada yang anaknya ya bapak lu bangsat lah gitu. Enggak. Tanda yang di Zoom tolong, jangan di ini. Bercanda bro. Bang Mus diajakin sama Marcel ya ke sini? Iya, gue diajakin sama Marcel, sama manajer juga si Dede. Untuk kebetulan gue baru pertama kali nih open mic di sini. Iya. Jadi ada rasa. Lu hamin berapa Bang dikabarin Marcel Bang? Hamin 1. Lu hamin sampai dikabarin Marcel. Iya. Nah, untuk materinya sendiri nih nanti. Materinya ini kebetulan pengalaman gue nih yang bakalan gue ceritain. Jadi nggak terlalu pusing nyari materinya. Berarti emang cerita aja udah ya? Cerita aja. Alir aja udah. Jadi gue mungkin ada kejadian lucu yang bisa gue ceritain nanti di atas panggung. Jadi Bulls ini orang lanjut. Jangan ke distract. Ini gue pernah stand up di kolam renang bang. Ini masih ada kursi gue di kolam renang bang. Ya Allah. Gue udah gitu gue stand up di situ nggak? Gue nggak di-present kayak tadi. Rais enggak. Ada mic di tengah tiba-tiba. Udah bang naik bang. Maksud lu gimana nih? Udah bang naik aja bang naik. Gue naik bang kagak ada yang. Weh gitu enggak langsung naik megang mic gitu kayak. Misi gitu. Tapi The Bodos tuh udah sering collab sama stand up comedian emang Bangnya. Komtung TV udah pernah. Iya. Sama Marcel, sama Kicuy, terus iya, sama iya. Putra Patinama, Panji ya. Ada beberapa yang bikin konten sama mereka juga, kayak Komtung kan sering kolaborasi tuh. Jadi Komtung kalau ke The Bodos tuh jatuhnya bokul dia. Itu bahasanya, kata. Istilahnya, ya kan. Karena kan The Bodos ini kan kental sama berita-berita narkobanya kan gitu. Jadi Komtung kalau datang, mau bokul nih. Gue pernah dapat job juga di Bogor bang, di mall yang sepi.
mall yang pengen tutup gitu, orang kalau ke mall itu pengen beli headset langsung pulang, nggak mau mampir, nggak. Gue stand up di situ di ini bukan di kayak gini, di lobby tempat orang keluar masuk gitu. Udah gitu acara launching HP. Acara launching nggak ada panggung gitu, yang nonton security 7 sama pot bunga 3. Ya Allah, ngehibur klorofil gua kali ya. Jadi Bulls ini kayaknya orang terkenal pertama yang masuk ke Coba Ketawa ya. Bener, orang pertama tapi emang belum punya basic. Belum punya basic. Yang belum pernah stand up juga. Tapi dia udah ada, maksudnya udah di YouTube, Benar. udah ini. Menurut lu itu ngebantu gak sih? Menurut gue sih tergantung orangnya, maksudnya dia Tergantung bergerak orangnya. di mana. Kalau misalnya kayak dia apa namanya YouTuber mungkin udah biasa ngomong dan kan dia apa namanya pernah nonton secara langsung jadi udah tahu gambaran Iya, iya. Gue yakin dia percaya diri sih karena emang udah gitu kan dia suka mengedukasi kan katanya. Iya. Dan mungkin mindset dia malam ini untuk mengedukasi aja kalau Tentang lucu narkoba bonus. aja ya, kalau orang Shopee itu ya. Iya. Kalau di narkoba nih ya, kan banyak cerita-cerita absurd nih ya. Aneh-aneh banget itu. Apalagi tuh jadi pengalaman lo nih. Yang menurut lo malu, siapa tahu lucu buat orang ntar nih gue ceritain. Gue berharap sih apa yang gue bawain ini pertama bisa jadi edukasi juga buat orang dan menghibur yang pastinya. Malam Shopee. Di sini teman-teman ada yang pernah pakai narkoba gak? Soalnya basic gue itu pemakai narkoba dan pernah masuk penjara. Jadi gue punya channel juga namanya The Bodos, dan itu buat mengedukasi lah, buat ngalahin stigma masyarakat tentang narapidana gitu. Nah, tadi si Marcel sempat bilang kan kalau Shopee pernah ada di posisi teratas ya Sel ya? Itu gue percaya tuh, karena cuma Shopee doang yang jual alat isap sabu. Tokopedia enggak? Tokopedia enggak? Tokopedia kagak? Tokopedia enggak? Dan lo tau gak? Tau gak kenapa Shopee itu bertahan di atas? Tahu Roy Kiyoshi kan? Dia beli botinya tuh dari Shopee. Gila emang gua akuin lah. Narkoba sekarang tuh serem ya. Gue pengalaman gue masuk penjara mungkin kayak McDenny gitu, gue pernah di dalam lama gitu. Cuman McDenny emang gue akuin dia pernah jadi KS. Kalau di dalam tuh KS tuh kepala suku, jadi dia megang wilayah nih. Ternyata gue telusurin kan, teman-teman di Tangerang gue tanya, emang McDenny bener KS? Kepala suku, bukan bang, korban sodomi. Dia bilang, anjing gue bilang. Udah bener gue bilang, wah dia ngayal loh nih, banyak cerita palsunya nih orang nih. Jadi dunia narkoba tuh lucu ya. Karena yang dirugikan tuh sebenarnya bukan orang-orang, tapi diri sendiri gitu. Nah, banyak pengalaman-pengalaman narkoba gue gitu. Misalkan gue dulu pernah ke Gap kan, ditanyain polisi, kamu dapat barang dari mana? Dibilang, saya dapat dari bapak lah, orang bapak yang cepuin saya. Gue bilang gitu kan, enggak, kamu jujur aja. Loh, saya mau jujur gimana lagi pak, emang bapak yang ngasih saya kan. Akhirnya gue bilang, yaudah saya alat isapnya saya ambil di Shopee pak. Gue bilang gitu aja. Karena di Tokopedia nggak ada, gue bilang gitu. Nah, pengalaman narkoba gitu banyak. Dulu kan zamannya kita ngeboti nih, waktu gue masih make nih. Marcel tahu aja soalnya make juga. Dulu zamannya masih make, punya rencana nih di kita dulu nih, namanya anak-anak muda kan. Bergerombol 5 orang. Bisa pakai naik motor mau jalan ke puncak. Jadi satu-satu nih nenggak obat dulu. Biar katanya di jalan berani. Gue bilang emang rintangannya apaan di jalan ya kan? Orang cuma jalanan doang ya kan? Ada temen gue makan udah kebanyakan nih. Starter motor setengah jam. Breng. Belum jalan isi bensin lagi. Gue bilang bangsat gue bilang. Rese juga kan gue bilang. Yaudah gue bilang gak perlu isi bensin. Gue gak make waktu itu. Percaya dong. Gue gak mungkin ngomong kotor sini. Gue udah kotor. Iya. Udah gitu diisi bensin nih nungguin. Udah bilang biarin ditungguin. Wih si bensin udah gayanya udah namanya boti kan, makan banyak kan deh. Udah selesai keluar dari pom bensin jalan. Ayo bro jalan. Weng. Taruh bensin lo habis lagi ntar. Gue bilang jangan nunggu ber ya kan. Jalan lah pelan jalan. Tiba-tiba dia mau clash sama mobil nih. Turun di tengah jalan. Samperin mobilnya. Wah gini. Padahal mobil udah ngebut. Iya kan? Dia teriak-teriak, gue tinggalin bro, jalan bro, gue bilang. Jalan lah, udah nyampe Parung, wah, gue bilang calon nih orang nih kan. Antara ke gap mati, kok nggak jatuh nih, ya kan? Syukur-syukur ke gap masih bisa dibantuin 86 ya kan? Jalan. Akhirnya nyampe di puncak, istirahat dulu kita. Masih di bawah nih, istirahat. Dia duduk ke paling pojok. Gue bilang sini gabung bro. Ntar aja. Digeber gue bilang.
Gue bilang kan gue temen lo. Oh iya. Kok lu lupa sih? Gue bilang anjing kan kita bareng kesini ya. Oh iya. Yang lain mana kata dia? No di belakang lo lagi ngetawain lo. Gue bilang jalan. Tiba-tiba di pojok dia. Wih, gue bilang makan lagi. Gue bilang kayak dia mau mukulin preman puncak nih. Gue bilang ya kan. Yang penting gue gak ikutan dah. Dari Gadok. Kita lanjut lagi gue bilang. Jalan set. Kan biasanya kalau di puncak gitu kan, tahu botol kecap puncak gak? Iya. Kan jalannya tikungan. Digas tuh dari bawah. Set, pas belok, dar. Jatuh, bro. Warga pada ngeliat kan. Wah, anak-anak berhenti. Kenapa ini? Bantuin warga, dirapin. Warga datang mau bantuin. Udah tenang aja, ini trotoar udah gue incer di Jakarta. Gue bilang, anjing gue bilang. Gila. Itu pengalaman gue. Sampai villa, dia di pojokan gue kira motek lagi, ngompres. Lo katanya, wah gue tensin banget katanya. Anjing gue bilang, bangsat gue bilang. Udah tuh. Gue pernah punya pengalaman juga nih, narkoba lagi. Ya pengalaman gue narkoba mulu ya, gak apa-apa lah ya. Soalnya kan dari Shopee juga gue dapet alatnya. Udah gitu, gue jalan nih sama temen gue berdua. Jalan, bokul nih. Temen gue megang sabu, gue megang ganja. Nggak pakai helm, keselonan. Polisi apalah, polisi lah. Siapa mereka? Jalan set. Muter-muter, habis dapat barang, takutan nih. Wah, ini gimana nih kalau ada polisi? Polisi aja. Keplak kayak palanya. Gue bilang gitu ya kan. Ntar pala kita nih keplak balik. Keplakannya terus sampai ini mengalah saya. Iya kan? Jalan lah, set. Tiba-tiba, bener aja di belakang ada motor BM. Sah! Bilang tilang. Berhenti kamu. Siap. Gue nggak ngomong apa-apa, temen gue nggak ngomong. Dia turun, disuruh berhenti doang. Sah, distandarin motor datengin. Kamu nih nggak pakai helm. Wah, temen gue yang bawa motor. Temen gue ngapain? Belaga gagu. Polisi bilang, kenapa kamu? Kamu pakai helm. Wah anjing. Gue mikir gini, ini pasti gue nih yang diincer nih habis ini. Gue nengok ke sono, dicolek lah gue. Kamu temennya gini, gue diem aja karena kalau gagu kan pasti nggak dengar kan. Kamu gini, wah kalian berdua katanya nih sama-sama gila ini bilang katanya. Udah gitu aja. Thank you Kubus. Gimana nih rasanya stand up, Bang? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Dan sesuai ekspektasi gue nih. Iya. Semua ya tadi. Gue kaget sih, gue ngeliatnya kaget. Iya. Biasanya kalau habis tampil tuh minta tips ke kita. Benar. Ini gue pengen minta tips ke Bang Bos kayaknya. Gimana kan ya? Balikan ya. Tipsnya gampang men. Apa tuh? Punya pengalaman narkoba aja. Terus juga di atas kayaknya enjoy banget. Enjoy kayak banget. cerita di tongkrongan aja. Bener asik gue liat. Nah, gue yang gue liat lu tuh kayak Bang Putra Patinama, Bang. Oh gitu? Iya, cara Ininya, gestur, iya, gaya iya, mainnya iya. gitu kayak Bang Putra Patinama. Iya, mirip ya. Tapi seru sih, seru banget. Iya. Nih pengalaman pertama. Nah, gue ada cerita sedikit nih. Iya. Gue di sini tuh dulu The Bodos tuh pernah pengen bikin acara di sini, Bro. Oh. Jadi nih termasuk apa ya? Ketawa Club ini nih jadiin cita-cita gue jadi kenyataan nih, Bro. Jadi gini, gue dulu di bulan Maret 2020 pengen bikin acara di sini kan, gue datang. Gue udah sempet pegang nih mic nih, gue berdiri di sini. Suatu saat gue pasti bakalan ada di sini nih. Ternyata PSBB. Tiba-tiba hari ini dijawab dan gue bisa berdiri di sini. Iya. Sempat ngomong sama Kang Mo Sidik tapi ya. Udah. Dan udah oke kita pengen bikin acara di sini. Tapi berhubung ada pandemi kan nggak bisa dilanjutin. Lockdown waktu itu sih. Dan di sini juga langsung closing. Iya. Wah. Acara apa mau ini rencananya stand up show atau Stand up show ketemu sama teman-teman dari The Bodos juga, subscriber, saling sharing. Tapi sekarang kesampaian juga dan lega lah ya kan, diterima lah masyarakat. Bener. tadi karyawan Shopee kayaknya shock ngeliat Soalnya kan biasanya kan kerja formal tiba-tiba oh ini ya. oh ada yang orang begini ya. Iya, ternyata dunia gelap ini nyata. Personil lain nggak ada yang tertarik untuk coba juga bang? Pengen. Makanya nanti mungkin kedepannya gue akan bawa tim The Bodos kesini untuk stand up semua di sini. Emang sebenarnya Bang Bus tuh jadi tumbal. Iya. Itu teman yang ikut kalau nggak lucu numbal sendiri. Iya. Kan udah gue bilang lu jangan ke sono. Lu nggak lucu garing. Giran lucu
Apa gue bilang? Tahu gitu gue bareng lo. Keren. Ini penonton Fathers ini banyak yang orang-orang yang mau coba stand up cuman masih takut gak lucu gitu Bang. Pesannya nih ya. Pesan buat mereka, tips buat mereka. Intinya lo pede aja. Walaupun nih, kayak gue baru pertama kali gue ada di sini. Dan gue dalam arti gue pertama kali stand up ya. Buat lo yang baru mau coba gitu, atau lo emang punya keinginan stand up, ketakutan lo kalahin sama percaya diri lo. Jadi ya lo jangan berpikir orang ceritanya ini bakalan lucu atau enggak, responnya gimana, tapi lo berdiri dulu di sini aja buat lo ceritain. Tinggal lo kemas tuh. Dan pertama banyak belajar. Itu penting juga. Lo banyak belajar, referensi lo cari dasar di sini. Jadi lo bisa nyampein storytelling itu dapet sih buat gue. Gue kayak udah pengalaman aja gue ngomongnya. Padahal gue juga baru pertama kali. Band gue tuh namanya Piston, teman-teman. Piston. Mungkin ada yang pernah dengar? Boleh tepuk tangan kalau ada yang pernah dengar band gue? Nggak apa-apa ya. Apa santai aja. Di Zoom ada yang tepuk tangan gue rasa kayak. Pasti ada kan? Pasti ada bro. Pasti ada. Biasanya kalau ada yang tepuk tangan juga kalau nggak temen gue, kalau nggak kasihan doang gitu bang. Gue jualan makanan gitu bang. Gue jualan namanya geprek ceban. Ada yang pernah beli? Boleh tepuk tangan buat yang tahu? Bukan, itu temen gue yang pernah gue kasih bang, makanya tepuk tangan gitu. Cuman 4 doang tadi tuh, pegawai sini sama tuh tukang streaming tuh sama temen gue nih. Itu doang ya. Podcast Kesel Aja, ada yang pernah denger? Boleh tepuk tangan buat yang tahu? Bro gak usah lah bro, biarin lah. Gak usah ikut-ikutan, kenapa sih? Biarin penonton aja yang menilai gitu loh. Yang ada yang apa-apa. Gue juga tahu Shopee juga baru-baru ini juga. Iklan doang muncul mulu anjing.